Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk melindungi kesuburan tanah serta mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Nur. Buku cerita yang akan kita baca kali ini adalah koleksi selanjutnya dari Big Book. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu hutan lindung? Kira-kira apa saja ya yang ada di dalamnya? Nah, teman kecil kita satu ini akan mengajak teman-teman memasuki hutan lindung sambil belajar berhitung. Wah, sepertinya menarik ya teman-teman. Yuk kita ikuti ceritanya dalam buku cerita berjudul Ke Hutan Lindung. Buku ini ditulis oleh Reski Amalia SPD dan diilustrasikan oleh Singgih Cahyo Jatmiko yang diterbitkan oleh Litara. Hore! Arai dan adik tiba di hutan lindung Pura Sajau. Arai mau belajar mengambil gambar. Wah, apa ini? Lihat, ada satu orang utan. Oh, ada hewan apa lagi? Lihat, dua payau di dekat pohon. Apa itu di balik semak? Wah, tiga pelanduk itu mirip kelinci. Empat burung enggang itu bagus sekali. Au. Aduh. Apa ini? Oh, 5 kumbang tanduk membuat Arai kaget. Hebat, adik bisa berhitung sampai 5. Sudah siang, saatnya Arai dan adik pulang. Orang utan Kalimantan adalah bagian dari keluarga besar kera dan merupakan mamalia arboreal terbesar. Satwa ini memiliki rambut panjang dan kusut berwarna merah gelap kecoklatan dengan warna pada bagian wajah mulai dari merah muda, merah, hingga hitam. Berat orang utan jantan dewasa bisa mencapai 50 hingga 90 kg dan tinggi badan 1,25 hingga 1,5 meter. Sementara orang utan betina memiliki berat 30 sampai 50 kg dan tinggi 1 meter. Bagian tubuh seperti lengan yang panjang tidak hanya berfungsi untuk meraih makanan seperti buah-buahan, tetapi juga untuk berayun dari satu pohon ke pohon lainnya menggunakan jangkauan dan kaki untuk pegangan yang kuat. Orang utan Kalimantan lebih banyak ditemukan di hutan dataran rendah di bawah 500 meter di atas permukaan laut dibandingkan di dataran tinggi. Hutan dan lahan gambut merupakan pusat dari daerah jelajah orang utan karena lebih banyak menghasilkan tanaman berbuah besar dibandingkan dengan hutan yang kering dan banyak mempunyai pohon-pohon tinggi berkayu besar seperti keruing. Beberapa ancaman utama yang dihadapi oleh orang utan Kalimantan adalah kehilangan habitat, pembalakan liar, kebakaran hutan, perburuan, dan perdagangan orang utan untuk menjadi satwa peliharaan. Burung enggang atau rangkong memiliki bahasa ilmiah Buceros rhinoceros borneoensis, adalah spesies burung khas dari Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Spesies yang sanggup hidup selama 35 tahun ini sebetulnya sudah lama masuk ke dalam daftar hewan dilindungi. Laman Rangkong Indonesia mencatat bahwa enggang termasuk burung yang cukup besar dengan ukuran panjang tubuh mencapai 90 cm. Oh iya, bagi suku Dayak, burung enggang merupakan burung yang menjadi simbol kepemimpinan dan memiliki filosofi luhur.
Kerusakan habitat, perburuan liar, dan hilangnya hutan di Kalimantan menjadi beberapa faktor yang menyebabkan burung enggang nyaris punah. Kemampuan reproduksi burung enggang juga cukup rendah. Itu sebabnya keberadaan burung ini wajib dilindungi dan dijaga supaya tetap lestari. Dalam bahasa daerah Kalimantan, payau berarti rusa. Rusa, sambar atau menjangan adalah hewan mamalia pemamah biak yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler dan bukan tanduk yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun terutama pada rusa jantan. Secara alami, rusa merupakan satwa yang mendiami daerah hutan, semak, atau padang terbuka. Di Indonesia, rusa merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Terdapat 11 subspesies rusa di Indonesia dengan 2 spesies rusa paling populer dan memiliki populasi terbesar di Indonesia, yaitu Carvius unicolor atau rusa sambar. Rusa sambar merupakan satwa asli Indonesia yang berhabitat di Sumatera dan Kalimantan. Rusa sambar merupakan satwa yang dilindungi karena pernah menyandang predikat sebagai satwa yang terancam punah. Karena penangkaran rusa sambar mulai diberdayakan, status tersebut berubah menjadi satwa resiko rendah punah. Karakteristik rusa sambar adalah berbulu agak kasar dan berwarna coklat, serta pada rusa jantan dewasa menjadi berwarna coklat kehitaman. Kumbang tanduk merupakan salah satu jenis kumbang terbesar di dunia dan adalah hewan nokturnal atau yang aktif di malam hari. Saat siang, mereka bersembunyi di bawah batang pohon untuk menghindari predator. Secara proporsional, kumbang tanduk adalah hewan terkuat di bumi. Mereka bisa mengangkat hingga 850 kali berat badan mereka sendiri. Hanya kumbang jantan yang memiliki tanduk. Ukuran tanduk merupakan indikator kesehatan fisik kumbang jantan. Kumbang tanduk jantan menggunakan tanduk mereka dalam pertarungan memperebutkan makanan dan daerah kekuasaan untuk menarik perhatian betina. Tanduknya juga dapat digunakan untuk menggali tanah dan mengubur diri di dalam tanah, bersembunyi dari bahaya. Kumbang tanduk memiliki sayap dan dapat digunakan untuk terbang. Kumbang tanduk menjalani proses metamorfosis sempurna dengan 4 tahap: telur, larva, kepompong, dan imago. Kumbang tanduk hidup di hutan di mana terdapat banyak batang pohon mati yang dapat dijadikan sarang sekaligus sumber makanan larva mereka. Kumbang tanduk dapat ditemukan hampir di semua benua mulai dari Asia, Australia, Amerika, hingga Eropa. Nah, itu tadi cerita Arai dan adiknya saat ke hutan lindung yang terletak di Pura Sajo, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Menarik kan ceritanya, teman? Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya, teman. Sampai jumpa kembali dengan cerita selanjutnya ya. Bye-bye.